Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, dalam keadaan Ia mengetahui segala perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberi kita hidayah agar kita bisa menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sesuai dengan apa yang Ia ridhai dan apa yang Ia cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama mengkaji tafsir surat At-Tin, atau namanya surat Wat-Tin. Nah, jadi pakai waw karena memang awalnya Wat-Tin. Dan surat At-Tin ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada surat ini atau di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wat-tini waz-zaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Jadi disebutkan jenis buah di sini. Pada ayat pertama disebutkan jenis buah tin dan buah zaitun. Nah, ini Bapak Ibu tahu nggak nih buah tin kayak apa? Nggak tahu gitu. Jadi buah tin ini memang nama lainnya kalau saya baca di wiki itu ya. Jadi buah ara namanya. Jadi buah tin ini disebut juga nama lainnya adalah buah ara. Dan buah ini juga selain sebagai makanan, bisa juga saya baca itu sudah sejak lama digunakan oleh orang-orang Tiongkok ya, sebagai obat, buat obat diare katanya, atau juga bisa buat ambeien. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, ketika Ia bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluknya ini memiliki keistimewaan, memiliki keagungan. Dan karena Allah bersumpah dengan buah ini, maka tentunya kita menjadi yakin bahwa memang buah ini mengandung manfaat yang cukup besar bagi manusia. Begitu juga dengan buah zaitun. Bahkan kalau buah zaitun ini selain buat katanya bisa dimakan langsung, bisa juga buat sayur, dan minyaknya kalau yang zaitun sudah tua itu diperas ya, minyaknya diambil ya buat bikin salad biasanya begitu juga, dan juga buat bahan kosmetik sekarang ini ya, karena
dipercayai, diyakini bisa melembabkan kulit dan ya, jadi memiliki khasiat untuk kulit. Ya. Jadi mungkin ibu-ibu lebih tahu lah produk-produk zaitun ini ya untuk kecantikan seperti apa. Jadi ini khasiat ya, di antara khasiat yang dimiliki oleh buah tin dan zaitun ini. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, tentunya ini merupakan salah satu ayat tanda kekuasaan Allah, tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan. Ya, patut kita renungkan betapa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia di muka bumi ini, termasuk buah-buahannya. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan wa turi sinin, demi bukit Sinai. Demi bukit Sinai. Bukit Sinai di mana nih, Bapak Ibu? Di Mesir. Di Mesir. Ya. Dan penyebutan bukit, kalau saya pribadi, ini mengingatkan saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wal jibala autada. Dan telah kami jadikan bukit-bukit atau gunung-gunung itu sebagai pasang. Ya. Jadi walaupun di sini disebutkan Bukit Sinai secara khusus, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kita bisa merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bukit-bukit itu memiliki fungsi yang antara lain sebagai pasak. Pasak itu apa? Paku, patok. Jadi kalau kita bikin tenda, ya kan ada tiang di tengah gitu, kemudian ditarik. Nah, dipasak ini biar nggak biar nggak goyang. Jadi tenda itu kan tiangnya ya, terus kita tarik ininya, ujungnya itu, kemudian kita pasang. Nah, ini pasak biar nggak goyang. Nah, gunung-gunung dijadikan oleh Allah sebagai pasak itu karena memang bumi ini sebenarnya terdiri dari lempengan-lempengan, Bapak Ibu. Lempengan-lempengan. Jadi kalau permukaan bumi dia sebenarnya terpisah, tapi kita tidak lihat di bawah ini ya. Jadi lempengan-lempengan. Lempengan-lempengan ini, ya, lempengan-lempengan ini dibuat stabil itu oleh gunung-gunung. Jadi ketika misalnya ya, ini sering saya jelaskan ke santri-santri. Jadi lempengan-lempengan ini kan goyang. Ketika bertabrakan, nah, yang mungkin satu ada yang naik, nah ini ada yang turun. Ya, atau mungkin modelnya begini, naik dua-duanya. Sehingga ini membentuk pegunungan, gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, ketika nempel sudah seperti ini, dia nggak akan goyang-goyang lagi. Sudah stabil, sudah tetap dia di sana. Jadi gunung-gunung ini memang dijadikan sebagai pasak supaya bumi ini tidak goyang. Seperti ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua, ya, dengan membuat ya gunung-gunung sehingga kita tidak goyang. Jadi kalau kita misalnya di muka bumi ini tidak ada gunung-gunung, ya, kita ini bisa begini, ya, jadi kayak ya joget ini, nggak bisa hidup kita di muka bumi dengan tenang, ya, karena nanti sangat labil sekali keadaan permukaan bumi ini. Kemudian jadi setelah makanan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah-buahan sebagai makanan untuk kita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunung yang membuat bumi ini menjadi menjadi stabil, tetap. Kemudian wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri Mekah. Ya, negeri Mekah, kota Mekah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan kota Mekah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda ketika beliau ingin hijrah ke Madinah, ya, karena tentunya mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy.
Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Maka sebelum beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar ketika itu, beliau berkata kepada negeri Mekah, ya, sungguhnya ya, engkau adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah ini. Kalau saja bukan karena pendudukmu mengusirku, aku tidak akan keluar darimu. Ini Rasulullah SAW ucapkan ketika menjelang beliau menjelang hijrah, ya, ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ya, negeri Mekah di sini disebut sebagai negeri yang aman. Negeri yang aman. Dan keamanan merupakan ya, lagi-lagi salah satu bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada manusia, terutama orang-orang Quraisy pada saat itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota Mekah sebagai kota yang aman. Padahal di sekeliling Mekah ya, orang-orang Arab, suku-suku Arab itu saling berperang satu sama lain. Tapi dengan adanya Ka'bah di sana, mereka mengagungkan Ka'bah ini dan mengagungkan mengagungkan tanah haram Mekah. Sehingga mereka tidak sampai melakukan peperangan ya di kota Mekah ini. Dan sempat juga kita bahas juga ya, secara umum juga Jazirah Arab ini ya tidak sampai dijajah ya, dikuasai oleh kekuatan yang super power pada saat itu ya, kekaisaran Romawi dan Persia ya. Jadi sangat sangat stabil sekali kondisinya, walaupun memang kondisi alamnya tidak mendukung ya, padang pasir gersang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang begitu banyak ya kepada orang-orang penduduk Makkah ini. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ada fungsi dari wahadal baladil amin di sini adalah tempat tinggal manusia. Ya. Jadi Allah memberikan tempat tinggal bagi manusia sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Nah, jadi ada 3. Saya melihatnya ini ya. Pertama nikmat makanan, kemudian kedua bumi secara umum ya, dijadikan stabil dengan adanya gunung-gunung, kemudian juga tempat tinggal manusia ya. Walaupun memang secara di sini dalam ayat ini disebutkan secara khusus, namun kita bisa mengambil ibrahnya ya, bisa kita renungkan bahwa ini juga termasuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, manusia secara umum. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan bahwa penyebutan watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, ini merupakan isyarat yang menunjuk kepada kota Palestina. Karena memang buah tin dan buah zaitun ini banyak tumbuh di kota Palestina. Dan kota Palestina ini tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi secara tidak langsung ya, ayat watini wazaitun ini membawa kita ya, membawa pikiran kita ke tempat lahirnya Nabi Isa ya, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah mengutus seorang rasul yang menurunkan wahyunya kepada seorang nabi di sana, seorang rasul di sana. Kemudian waktu di sini Bukit Sinai ini mengingatkan kita dengan peristiwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara nabinya siapa? Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Jadi kalau ayat pertama secara tidak langsung memberi isyarat kepada Nabi Isa, ya, kalau yang waktu di sini Bukit Sinai secara tidak langsung menunjuk kepada Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, maksudnya kota Mekah, menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi 3 ayat ini menjadi masing-masingnya menjadi isyarat ya, menjadi isyarat tentang apa? Menjadi isyarat tentang nikmat lain yang lebih besar lagi
daripada sekedar nikmat makan, nikmat tempat tinggal bumi secara umum, dan nikmat negeri tempat kita hidup. Apa nikmat yang lebih besar dari itu? Nikmat risalah, nikmat wahyu, nikmat ilmu, nikmat hidayah. Itu yang lebih besar lagi. Maka jemaah sekalian Allah di sini, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk. Benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam ahsani taqwim. Artinya apa? Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Coba sekarang Bapak Ibu kita perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 objek ini, ya. Bahkan 4 ya mungkin ya. Kalau watini wa zaitun jadi 2. Bersumpah, watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ini bersumpah. Kemudian ada laqad. La itu artinya benar-benar. Qad juga artinya sungguh. Ya. Jadi ada beberapa penguat, penegas di sini. Ibaratnya gini, kalau misalnya kita bersumpah itu, kita pakai sumpah itu ketika kapan? Mau meyakinkan orang kan begitu. Misalnya ada santri tangkepan misalnya, dicurigai nyuri. Kamu nyuri enggak? Enggak Ustaz. Bohongi kamu. Demi Allah Ustaz, misalnya begitu. Ya. Dia bersumpah untuk meyakinkan orang yang diajak bicara bahwa apa yang dia ucapkan itu betul-betul jujur. Nah, sekarang jemaah sekalian Allah, kita lihat di sini. Apa yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Sekarang jemaah sekalian Allah, ada pertanyaan begini. Apakah ada manusia yang tidak percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya diciptakan oleh Tuhan dalam sebaik-baik kejadian, dalam sebaik-baik bentuk? Ada nggak orang yang nggak percaya itu? Kalau misalkan dikatakan ada, katakan misalnya orang ateis misalnya. Secara umum, kalau misalnya di kalangan ateis ini hanya segelintir kecil saja. Segelintir kecil saja dari manusia secara menyeluruh. Ya, bahkan orang ateis sendiri, ya, orang ateis sendiri yang ironisnya, namanya Richard Dawkins yang saya tahu. Dia ateis, kemudian ada seorang penanya itu di wawancara TV gitu ya. Ada dilontarkan sebuah pertanyaan, dia nggak bisa jawab, langsung dia bilang oh my god, gitu, oh my god, secara nggak langsung, ya secara nggak sengaja, gitu. Dia mengatakan Tuhanku gitu kan gitu. Ya. Jadi secara fitrah semua manusia pasti meyakini ada kecenderungan yang dia bawa sejak lahir, ya, bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian Allah, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala di sini seakan-akan manusia ini nggak percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Allah? Kan harusnya kan nggak perlu penguat, ya kan, nggak perlu sumpah. Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui hamba-hambanya, ya. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri ketika mereka ditanya misalnya siapa yang menciptakan alam semesta ini, mereka jawab Allah. Siapa yang memberi kalian rezeki? Allah. Mereka sudah yakin itu. Tapi kenapa kok ditegaskan di sini? Nah ini jemaah sekalian. Jadi ini kalau pelajaran bahasanya agak rumit memang. Jadi intinya di sini yang diingkari oleh orang-orang Quraisy Mekah bukan bahwa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang diingkari. Yang mereka ingkari apa? Yang mereka ingkari adalah keyakinan tentang kebangkitan manusia setelah matinya. Kan begitu? Ya dah. Mereka kan nggak percaya kalau nanti di hari kiamat manusia yang sudah mati jadi tulang belulang ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Mereka nggak percaya itu.
Sedangkan bahwa mereka diciptakan oleh Allah, mereka yakin. Jadi ini ada dua hal yang perlu kita bedakan. Jadi yang mereka yakini apa? Mereka diciptakan oleh Allah. Yang mereka ingkari apa? Mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah setelah mereka mati. Nah, di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ya, jadi kalau bahasa dalam ilmu balaghahnya ya, mereka tidak mengingkari diri mereka diciptakan oleh Allah. Cuma karena mereka mengingkari hari kiamat, mengingkari kebangkitan manusia setelah matinya mereka, maka Allah mengingatkan kembali kenyataan bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, maka sekarang pertanyaannya, mereka yang sudah mati kemudian dibangkitkan lagi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Lebih mudah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan ya, bahwa kami benar-benar menciptakan manusia. Artinya apa? Artinya kalau mereka yakini itu, seharusnya mereka juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membangkitkan kembali manusia dari matinya. Nah itu. Ini salah satu kenapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Jadi seakan-akan ya orang-orang kafir Quraisy ini dipandang ya, diposisikan sebagai orang yang mengingkari penciptaan awal. Kita nyebutnya begitu. Penciptaan awal, ya maksudnya penciptaan manusia dan tidak ada menjadi ada. Ya. Seakan-akan mereka mengingkari penciptaan awal itu. Ya, padahal kan enggak. Ya, hanya saja ya karena mereka mengingkari penciptaan kedua, ya. Penciptaan kedua maksudnya setelah mereka mati. Nah, mereka dipandang seakan-akan mengingkari penciptaan yang awal. Ini salah satu faedahnya jamaah sekalian Allah. Nah, kemudian sebagian ulama menjelaskan ya, bahwa sebaik-baik penciptaan ini mencakup fisik juga psikis, mencakup lahir dan batin. Ya, jadi sebaik-baik penciptaan secara fisik tentunya ini juga butuh perenungan, butuh tafakur jemaah sekalian Allah. Ya kalau biasanya ya kita lihat kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang jalannya itu tegak, bukan melata gitu, atau misalnya ya kayak kucing, maaf ya seperti itu, jalannya tegak. Kenapa? Karena di sini nanti ada kepala yang memang tempatnya itu dimuliakan, tinggi gitu. Ya, tidak sejajar dengan jalan keluar kotorannya. Kalau kucing itu kan sejajar kepalanya sama jalan keluar kotorannya gitu. Tapi tegak, berdiri tegak. Kemudian kita perhatikan juga mata kita ya di depan begini, nggak di sini gitu ya kalau hujan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh kecil. Kalau kita renungi ya, kejadian fisik kita ini, subhanallah, benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik ciptaan. Ya. Ini secara fisik. Belum lagi secara psikis, mental, secara batin kita. Kemampuan berpikir yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kemampuan untuk merasa perasaan-perasaan, ada perasaan sedih, senang, ada gembira, ada marah, ada rasa sayang. Jadi ini semua ya tentunya Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan dengan hikmahnya. Ya, itu semua seharusnya membuat seorang manusia itu yakin pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Esa. Rabb yang Maha Esa. Ini prinsip tauhid, ajaran tauhid. Jadi semua nikmat-nikmat ini dari makanan, kemudian dari kejadian bumi yang ada gunung-gunungnya, kemudian negeri yang ditinggali, di mana negeri itu aman, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala aman, kemudian tubuh mereka, fisiknya lengkap, sempurna, baik, mentalnya, fisik-fisiknya juga sangat ini sekali, sangat rapih sekali, bahasanya seperti itu. Saya belum ketemu kata-kata yang tepat. Itu semua seharusnya membuat manusia sadar, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dan ini yang dikatakan ya
dijelaskan oleh para ulama juga bahwa fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan itu juga maknanya di atas fitrah untuk bertauhid, untuk beriman kepada Allah. Ini juga maknanya. Ya, mana fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan batin maksudnya, semua manusia lahir dalam keadaan apa? Memiliki fitrah untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu ya dilahirkan dalam keadaan apa? Dia di atas fitrah. Fitrah ini maksudnya apa? Fitrah asalnya adalah asal penciptaan. Jadi dia kalau saja kita umpamakan, misalnya seorang bayi ini kita umpamakan saja dia bisa besar, ya katakanlah ya tidak ada pengaruh buruk apapun dari kedua orang tuanya, dari lingkungannya. Katakan misalnya dia dari kecil di hutan, itu misalnya ada mungkin yang ngasih makan buah-buahan sampai besar, tidak ada pengaruh lingkungan, tidak ada pengaruh buruk ya dari orang-orang di sekitarnya. Kalau bisa kita umpamakan seperti itu, dia besar tanpa ada yang mengajari satupun orang, maka dia akan bisa sampai pada keyakinan bahwa di sana ada Rabb, ada Tuhan yang mengatur alam semesta, juga keyakinan bahwa dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya. Gitu. Ini namanya fitrah. Jadi sesuatu yang sifatnya apa? Bawaan dari lahir. Ya, bawaan dari lahir seperti itu. Nah, tapi jemaah sekalian Allah, ternyata kejadian manusia yang seperti ini sudah dijadikan memiliki fisik yang baik, fitrah yang lurus, ya, kemudian diberi nikmat makanan, ya, kemudian tempat tinggal, kondisi bumi yang masya Allah, ya. Ternyata ada dari mereka yang ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat-nikmat itu dengan apa tadi? Mengutus para nabi dan rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Ya, ketika Allah sampaikan ilmu, wahyu, kitab-kitab melalui para nabi dan rasul, ternyata mereka apa? Menolak. Gitu. Menolak. Padahal nikmat ilmu, hidayah berupa wahyu ini merupakan apa? Nikmat yang sangat besar sekali. Ya. Tapi karena mereka tadi banyak faktornya, boleh jadi karena apa? Pengaruh buruk orang tua, lingkungan, sehingga fitrahnya yang tadinya lurus kemudian apa? Menjadi menyimpang, bengkok, atau sudah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungannya. Sehingga akhirnya dia menolak kebenaran para nabi dan rasul itu. Maka jemaah sekalian Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya. Setelah dijelaskan nikmat-nikmat Allah, ya, maka kemudian kata Allah, kami kembalikan dia ke tempat yang paling bawah. Maksudnya asfala safilin. Jadi asfal itu paling bawah. Ya. Paling bawah maksudnya di neraka. Gitu. Neraka yang paling bawah. Dan kita tahu neraka adalah tempat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan apa? Merupakan balasan. Tentunya balasan seperti ini bagi siapa? Bagi orang yang menentang, ya, menentang risalah yang Allah kirimkan melalui para nabi dan rasulnya. Dan ini makna pertama. Asfala safilin maknanya adalah tempat yang paling bawah di neraka. Yang kedua, sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kemudian kami kembalikan ia ke kondisi yang buruk, yaitu di masa tua. Gitu. Di masa tua. Jadi maksudnya di sini setelah diciptakan kejadian yang yang sebaik-baiknya, ya mungkin kuat, ya kemudian mungkin kulitnya juga masih kencang. Nah sekarang kalau udah tua mulai keriput, matanya rabun, pendengaran juga kurang jelas. Nah ini maksudnya asfala safilin, kondisi yang lebih buruk dari masa mudanya, ya.
Tapi tentunya dua tafsiran ini dianut oleh para ulama tafsir, ya, sehingga kita bisa memahaminya. Ya. Pertama, kalau laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim itu penciptaan atau kejadian fisik, maka hubungannya adalah asfala safilin itu kondisi yang dialami oleh seorang di masa tuanya. Karena fisiknya kan sudah tidak lagi baik, kan begitu, tidak lagi prima. Sedangkan kalau kita pahami ahsani taqwim itu penciptaan atau kejadian batin, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan manusia itu memiliki fitrah, ya, untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Maka, ya, asfala safilin di sini mananya adalah apa? Mananya adalah neraka tadi. Ketika dia bertentangan, ya, menolak wahyu Allah, ya, yang bertentangan dengan fitrahnya sendiri. Seperti itu. Ya, jadi ada dua penafsiran di sini. Nah, ayat berikutnya mengecualikan, ya, dari keadaan yang orang yang dikembalikan oleh Allah ke tempat yang paling bawah di neraka. Siapa yang dikecualikan itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh berarti apa? Tempatnya di mana, Bapak-bapak? Di surga. Kalau tadi asfal safilin, neraka itu di paling bawah, berarti di mana? Kalau jannah di surga itu di atas apa di bawah? Di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati, menggambarkan surga itu apa? Fi jannatin 'aliyah. Jannatin 'aliyah, surga yang tinggi. Ya. Tentunya karena memang orang-orang beriman dan beramal saleh ini memang mereka melakukan sesuatu yang mulia, yang tinggi, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat kembali mereka juga apa? Tempat yang tinggi. Sedangkan orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak menerima risalah Allah, ya, maka mereka juga ditempatkan sesuai dengan perbuatan mereka di bawah. Ya, seperti itu. Maka ada tambahan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini, ya, tidak saja mereka berada di tempat yang tinggi, ya, yang kita pahami dari lawan asfala safilin, tapi juga mereka apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka itu ganjaran yang tidak terputus. Ghairu mamnun, mamnun artinya terpotong, terputus. Ya, tidak terputus artinya juga tidak terkurangi. Ya. Jadi ganjaran kebaikan bagi mereka, ya, tidak terputus juga tidak terkurangi. Artinya apa? Jamaah sekalian Allah, orang-orang penduduk ahli surga itu tidak pernah, nikmatnya itu tidak pernah berkurang. Bahkan semakin apa? Semakin meningkat, semakin meningkat. Ya. Jadi yang laki-lakinya tambah ganteng, yang perempuannya tambah cantik. Makanan-makanannya tambah enak, airnya tambah seger. Gitu. Jadi kalau kita mungkin misalnya sering makan ayam, rasanya kan jadi bosan juga ya. Seminggu makan ayam udah gimana gitu. Tapi di surga nggak ada istilahnya bosan. Bosan itu kenapa? Karena yang kita makan kenikmatannya sama, begitu aja. Ya, sama. Mungkin kalau ada jenis ayam tertentu, misalnya ayam yang kelas rendah makan biasa itu, ke yang lebih tinggi lagi akan wah enak, lebih enak lagi. Nah, permisalan nikmat surga seperti itu. Ya, tidak pernah berkurang, bahkan terus meningkat. Ya. Jadi ini gambaran bagi orang-orang beriman yang dan beramal saleh di surga kelak. Maka jamaah rahimahullah, di sini, ya, selain tadi ada keyakinan tentang tauhid, keyakinan tentang kenabian, maka ayat summa radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, ini berkaitan dengan keyakinan tentang
balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. Jadi kalau surat-surat Makkiyah zaman sekarang Allah ada 3 tema pokok yang sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat-surat Makkiyah. Yang pertama apa? Tema tentang tauhid. Yang kedua, tema tentang kenabian. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak saja menciptakan alam semesta kemudian dibiarkan begitu saja, enggak. Tapi Dia juga mengirim para nabi dan rasul, mengutus para nabi dan rasul dan menurunkan wahyu-wahyu. Kemudian yang ketiga apa? Tema yang ketiga adalah tentang pembalasan. Bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Ya, kalau baik akan dapat balasan baik, kalau buruk akan dapat balasan buruk. Maka ya di sini Allah Subhanahu wa taala menutup ya surat ini dengan apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan pembalasan itu, wahai manusia? Apa yang membuat, apa alasanmu mendustakan pembalasan? Karena bukti-buktinya sudah jelas. Apa buktinya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan orang-orang yang baik selama di dunia tanpa diberi balasan yang lebih baik. Kan begitu. Kemudian tidak mungkin juga Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang jahat ya, yang mungkin selama sekian lama berbuat zalim kepada orang lain kemudian dia mati apa? Tidak ada pembalasan, enggak mungkin. Orang-orang seperti ini dibiarkan selamat begitu saja, mati begitu saja tanpa ada pembalasan. Dan begitu banyak ya ayat-ayat lain atau bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa pembalasan itu sesuatu yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha hikmah. Maka ayat selanjutnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil? Jadi ahkam itu artinya yang paling bijaksana. Bijaksana itu artinya semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya, ada tujuan baiknya. Gak mungkin sekedar main-main. Ya, tidak mungkin sekedar main-main. Nah, ini jamaah sekalian Allah. Jadi keyakinan kita tentang hari pembalasan ini atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala ini tentunya membuat kita semakin termotivasi, terdorong untuk memperbanyak amal ibadah kita dan juga membuat kita semakin takut ya, semakin takut dan kita berusaha untuk berhenti dari segala perbuatan buruk kita. Demikian mungkin sekilas apa yang bisa kita kaji ya pada kesempatan malam hari ini. Apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas insyaallah. Cukup jelas. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan nanti mungkin pada surat selanjutnya saja ya, karena tidak begitu banyak nanti disinggung ya, hanya banyak pengulangan. Ya, banyak yang saya baca di sini faedah-faedahnya hanya pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita ilmu yang bermanfaat dan hidayah untuk bisa beramal dengan ilmu yang kita miliki. Kita tutup dengan salawat wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.